Hai everyone, kembali lagi bersama kita di Titik Kenal YouTube channel. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu teks yang sering dibahas dalam materi SMA. Apakah itu? Yap, descriptive text. Apa sih sebenarnya descriptive text itu dan seperti apa contohnya? Lalu bagaimana penggunaannya? Kalau gitu jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita ya. So langsung aja, without any further ado, kita langsung lihat ke papan tulis. Nah di sini saya udah bikin mind mapping tentang descriptive text. Ini sebelumnya apa sih pengertian descriptive text itu? Jadi descriptive text itu adalah teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu objek secara rinci dan lengkap. Nah, objek ini bisa benda, bisa hewan, bisa manusia, ataupun tempat, apapun ya pokoknya. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai objek tersebut gitu. Nah, langsung masuk ke bagian-bagian yang ada di descriptive text itu ada dua. Yang pertama itu ada identification atau identifikasi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengenalkan kepada pembaca tentang identifikasi objek itu. Biasanya dijelasin bendanya apa, terus diceritakan juga asal-usulnya bagaimana, atau dijelasin juga tentang singkat apa yang dimaksud dengan benda tersebut. Lalu yang kedua itu ada description. Nah di sini deskripsi itu isinya penjelasan rinci mengenai objek, bisa karakteristiknya, terus bagian-bagiannya dan kualitasnya. Itu tadi dua bagian yang ada di descriptive text. Selain itu, ciri-ciri lain yang ada dalam descriptive text ada simple present, yaitu descriptive text selalu menggunakan simple present, yaitu tenses yang bersifat fakta. Kenapa? Karena memang descriptive text di sini sifatnya adalah general truth atau fakta gitu ya. Yang kita menggunakan simple present. Terus yang kedua, kita menggunakan relating verb yang isinya adalah is, am, are. Karena kita ada di present, makanya kita menggunakan is, am, dan are gitu. Nah, biar semakin paham nih, saya akan menunjukkan salah satu contoh descriptive text yang berjudul Taj Mahal. Nah, kalian bisa baca di deskripsi di bawah ya. Karena itu, kita akan bahas mengenai descriptive text Taj Mahal ini ada apa aja. Kalian pasti sudah baca kan di deskripsi di bawah tentang Taj Mahal. Nah, jadi Taj Mahal ini isinya ada 3 paragraf yang menceritakan tentang Taj Mahal itu sendiri. Sekarang kita bahas dari paragraf pertama. Nah, jadi di paragraf pertama ini dijelaskan mengenai Taj Mahal itu sendiri. Jadi identifikasi Taj Mahal itu seperti apa dijelaskan dalam paragraf pertama. Nah, di dalam paragraf 2 ini deskripsinya menjelaskan bahwa Taj Mahal ini adalah bangunan dengan arsitektur terbaik dan sangat bagus dinikmati ketika pagi, siang maupun malam. Jadi di sini adalah contoh descriptive text mengenai Taj Mahal. Gimana, kalian udah paham kan? Nah, selain itu, teks ini juga menggunakan keseluruhannya simple present ya. Selain menggunakan simple present, dalam teks ini juga banyak ditemukan relative verb seperti is, am, dan are. Nah, selain itu juga ada beberapa adjective. Adjective itu kata sifat yang digunakan dalam descriptive text ini. Contohnya seperti bright, clear, dan lain sebagainya. Nah guys, jadi kan sebelumnya kita sudah bahas descriptive text yang berjudul Taj Mahal kan. Nah sekarang kita akan bahas lagi descriptive text yang berjudul Let's Visit Niagara Falls. Nah di sini ada yang udah pernah main ke air terjun Niagara belum? Kalau belum, kita mungkin bisa baca ceritanya atau baca descriptive text-nya dahulu agar kita bisa mengerti seperti apa Niagara Falls. Kalian bisa baca di deskripsi di bawah ya. Nah, untuk paragraf pertama dalam bagian description ini menjelaskan tentang atraksi Cave of the Winds. Nah, untuk paragraf kedua dalam bagian description ini menjelaskan tentang atraksi Myth of the Mist Botur. Nah, untuk paragraf ketiga dalam bagian description itu menjelaskan tentang atraksi Niagara Adventure Theater. Nah, untuk paragraf selanjutnya yang berada di description itu menjelaskan tentang Niagara Science
museum. Nah, untuk paragraf kelima dalam bagian description ini menjelaskan tentang Niagara's Wax Museum of History. Selanjutnya dalam paragraf ke-6 bagian description itu menjelaskan tentang atraksi Rainbow Air Helicopter Tours. Nah, selanjutnya untuk paragraf terakhir pasti menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan artikel descriptive text di sini. Ini tadi beberapa ulasan mengenai descriptive text yang berjudul Let's Visit Niagara Waterfall. Nah, tadi beberapa ulasan tentang descriptive text dalam Let's Visit Niagara Waterfall. Nah, jadi tadi kita udah bahas bahwa ada 8 paragraf di dalam cerita ini. Sekarang kita bahas dari yang paragraf pertama, pasti isinya mengenai identification. Nah, dalam paragraf pertama ini dijelaskan tentang identifikasi dari Niagara Waterfall ini, dari lokasinya dan jenis-jenis air terjunnya. Sekarang untuk paragraf kedua dan seterusnya di situ berisi tentang description. Jadi berisi beberapa deskripsi mengenai Niagara Waterfall ini. Gimana? Apa kalian sudah paham mengenai descriptive text hari ini? So, kalau gitu thank you for watching and jangan lupa untuk selalu stay tune di channel YouTube kita karena kita selalu menghadirkan video terbaru setiap hari. Oke? So, see you next time and bye-bye!